Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dina Septiani dengan NPM 12102061, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas 2P, Universitas Wadaya Gunung Jati Cirebon. Di pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai materi memperbaiki kompetensi. Yang pertama, jenis dan kategori kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Di sini saya mengambil beberapa pengertian kompetensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Lily Spencer and Sidney Spencer 1993, kompetensi yaitu karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Selanjutnya, menurut Michelle Armstrong 1994, kompetensi yaitu apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk, tipe, dan tingkatan perilaku yang berbeda. Selanjutnya ada menurut NCVQ dalam Margaret Dale 2003, kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Selanjutnya Training Agency 1988, kompetensi yaitu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Dan yang terakhir menurut Michelin 1993, kompetensi yaitu karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Selanjutnya, komponen kompetensi. Yang pertama ada motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyelesaikan perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua ada self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga ada skill, yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat ada traits atau karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Dan yang terakhir ada knowledge, yaitu pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Perlunya kompetensi diperbaiki. Adapun poin-poinnya, yang pertama kepercayaan dan nilai, yang kedua keahlian atau keterampilan, yang ketiga pengalaman, yang keempat karakteristik, yang kelima personal, yang kelima motivasi, yang keenam isu emosional, dan yang ketujuh kapasitas intelektual. Tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki, yaitu mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Selanjutnya, agak sulit diperbaiki, orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Dan yang ketiga, sulit diperbaiki, inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Metode penilaian kompetensi. Ada 3 metode penilaian kompetensi. Yang pertama itu desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan menggunakan panel ahli.
Dan yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Selanjutnya ada rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, menetapkan karakteristik kinerja efektif. Yang kedua, mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menganalisis data dan pengembangan model kompetensi. Yang kelima, validasi model kompetensi, dan yang keenam, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahapan mengidentifikasi model kompetensi. Yang pertama, menjelaskan kriteria kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi orang-orang untuk sampel kriteria. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui BEI. Yang keempat, menganalisis data dan mengidentifikasi kompetensi. Yang kelima, mengesankan model kompetensi. Dan yang keenam, mendesain aplikasi.